Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Kita kembali bertemu dalam kuliah Sistem Ginjal dan Saluran Kemih. Pada blog ini, saya dari Departemen Mikrobiologi akan membawakan topik bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Untuk adik-adik, perkuliahan kita secara online daring hari ini, kita berharap adik-adik mengikuti aturan, yaitu bahwa kamera harus tetap terbuka. Jika ingin izin keluar, silahkan mengirimkan pesan dalam profil obrolan. Jika ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, silahkan beri sinyal. Nanti eh, mic Anda tetap tertutup, akan boleh dibuka kalau saya persilahkan dalam sesi pertanyaan. Untuk adik-adik, saya harap semua bisa mengikuti selama pembelajaran kita. Kuliah kita hari ini adalah bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Dengan capaian pembelajaran yang pertama itu Anda mampu memahami dan menjelaskan infeksi saluran kemih. Yang kedua, Anda nanti setelah pembelajaran ini mampu memahami dan menjelaskan patofisiologi dan pemeriksaan laboratorium dari infeksi. Yang ketiga, setelah pembelajaran ini adik-adik nanti mampu menguasai prinsip dasar bagaimana diagnosa infeksi saluran kemih. Yang keempat, adik-adik mahasiswa setelah pembelajaran ini mampu mengidentifikasi permasalahan kasus-kasus penyebab dari penyakit infeksi saluran kemih. Yang terakhir, tentunya adik-adik juga harus mampu menginterpretasikan bagaimana nanti laboratorium penularannya dan cara pencegahan penyakit dari infeksi saluran kemih. Itu dia capaian pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, mungkin adik-adik seperti biasa kita harapkan sudah membaca materi sesuai dengan buku rancangan pembelajaran kita yang sudah dibagikan di awal semester, di awal blok. Maka di sini saya mau coba melakukan ya seperti pretest yang akan saya ganti dalam bentuk acak dengan melakukan responsi. Sandra ada hadir? Open mic Sandra? Izin dokter. Ya, Sandra, sebelum kita masuk, saya ingin melakukan evaluasi apakah Anda paham kira-kira pada infeksi saluran kemih, pada blok ginjal saluran kemih, apa ini? Sebutkan ini di soal nomor 1 ini, sebutkan dulu dua diagnosa yang mungkin akan ditegakkan pada pasien dengan infeksi saluran kemih. Dua diagnosa saja. Izin dokter menjawab, diagnosanya itu adalah pilonefritis dan sistitis dokter. Ya, baik, saya koreksi, pielonefritis dan sistitis. Benar, bagus Sandra. Untuk Casey, ada Casey. Izin dokter, Ya, Casey, ini soal nomor 2. Bisa kamu baca juga. Sebutkan dua bakteri yang dapat menginfeksi saluran kemih. Dua bakteri saja. izin menjawab dokter. Yang pertama itu ada Escherichia coli dan Klebsiella. Ya, ada Escherichia coli dan Klebsiella. Nanti Klebsiella ini pun ada beberapa spesiesnya. Dan kalau mau kita lengkapi namanya Klebsiella spesies. Jadi nanti spesies apa ya? Tapi rata-rata Klebsiella itu dapat menginfeksi saluran kemih. Bagus. Yang terakhir, Kezia. Ya Kezia. dokter. Ya, Kezia. Ini soal nomor 3. Bisa nggak kamu jawab? Sebutkan dua metode pemeriksaan pasien dengan keluhan infeksi saluran kemih. Dua metode pemeriksaannya nantinya. Izin menjawab dokter, tes pewarnaan gram dan tes sedimentasi. Bagus. Ya, saya rasa memang persiapan kalian sudah baik. Kita lanjut ya. Nanti bagaimana jawaban dari soal-soal ini akan ada di materi kuliah kita. Kita lihat sekarang. Kita masuk dulu ke definisi infeksi saluran kemih. Apa yang dimaksud dengan saluran kemih adalah organ yang bekerja untuk mengumpul dan menyimpan urin serta organ yang bertugas untuk mengeluarkan urin dari tubuh, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal itu sendiri uh, merupakan bagian dari uh, saluran kemih. Ureter itu kandung kemih atau bladder, uretra itu juga bagiannya. Dan mereka akan dibagi dalam dua bagian, yaitu uh, saluran kemih atas dan saluran kemih bawah. Infeksinya juga dibagi. Pada infeksi saluran kemih atas itu namanya ada pyelonefritis. Itu tadi jawabannya, sudah dijawab oleh temanmu. Yang kedua, glomerulonefritis. Ini merupakan sekunder streptococcus. Lalu infeksi saluran bawah itu ada uretritis. Yang di bawah juga biasanya kita menemukan sistitis. Tadi temanmu menjawab, Sandra ini ya, menjawab ini eh, jawaban yang kamu sampaikan tadi. Benar ya? Lalu kita akan masuk ke bakteri-bakterinya. Pada infeksi saluran kemih, kita bisa menggolongkan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif untuk penyebabnya.
Apa saja golongan bakteri gram negatif? Yaitu Escherichia coli, Klebsiella species. Nah, ini tadi yang dijawab oleh temanmu. Proteus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter. Ini merupakan golongan negatif Propithecus, Enterofacialis, dan Staphylococcus aureus. Adik-adik, gram positif ini, suara saya jelas ya, gram positif ini dan gram negatif ini, kalau kita presentasikan, ternyata coli merupakan 80-90% penyebab dari ISK. Maka muncul pertanyaan, kalau begitu, ngapain kita kuliahkan? Justru dalam penegakan diagnosa, untuk tujuan kesembuhan, untuk tujuan terapi, kita harus mengantisipasi 10-20% tadi bisa menginfeksi manusia. Apa itu yang 10-20%-nya? Dari Klebsiella sampai ke Staphylococcus aureus. Bagaimana gambaran dari si kuman tadi? Bagaimana identifikasinya? Kita akan melakukan nanti di pemeriksaan laboratorium. Maka sebelum masuk kita ke pemeriksaan laboratorium, tentunya kita harus mengenal dulu. Sebelum kita mencari orang, kita harus tahu ciri-ciri yang mau dicari. Ada nih daftar pencarian orang. Tapi kan dikeluarkan nih, bagaimana ciri-ciri hidungnya, bagaimana tinggi badannya. Demikian pada Escherichia coli, pada slide ini. Tapi sebelum masuk ke slide ini, sebelum kita jelaskan, dari tadi pemahaman yang saya sampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Saya berikan sesi pertanyaan pertama, silakan. Akan kita lihat ini berkelompok berwarna ungu. Ungu itu menandakan dia gram positif. Dia gram positif, dia tidak berspora, tidak memiliki filamen. Ukurannya pun khas, 0,5 sampai 1,5 mikromili. Kalau kita biarkan, begini gambaran, kalau kita lakukan pembiakan. Itu tadi dia penjelasan bagaimana jenis-jenis bakterinya, morfologi secara dalam laboratorium. Lalu sekarang sebelum saya masuk ke patologi, bagaimana penyebab dari proses infeksinya, saya berikan tanya yang kedua. Saya persilakan. Ada yang bertanya? Dari Izin, 30 orang, adik-adik, silakan ada yang ingin bertanya? izin dokter, Sambil mengingatkan, kita harus tetap open kamera ya. Bagus. Silakan, apa ini namanya? izin bertanya. Berdasarkan dari Ya, silakan. semua bakteri yang telah dijelaskan, bisakah 2 atau 3 bakteri menginfeksi semuanya sekaligus? Baik, pertanyaannya bagus. Dari tadi yang kita sampaikan, ada gram positif, ada gram negatif. Yang kamu tanyakan, boleh nggak satu pasien itu terinfeksi disteri, gitu ya? Baik, jawabannya boleh. Bagaimana membuktikannya? Nanti di slide kita berikutnya dalam pemeriksaannya. Contoh dalam pemeriksaan, salah satu metodenya tadi di pretest kita dengan pewarnaan gram akan terlihat secara mikroskopis. Contoh kamu Escherichia coli, tapi nanti kamu tekan lagi berbentuk yang lain. Tentunya kalau kamu coli lanjutan. Tapi biasanya ini dalam pemeriksaan laboratorium sering diidentifikasi sebagai kontaminan. Secara teori boleh. Kenapa? Ketika satu bakteri bisa menginfeksi, pertahanan tubuh kita terganggu, maka bakteri lain bisa. Jangankan bakteri, virus juga bisa masuk, jamur juga bisa masuk. Begitu prosesnya ya. Pertanyaannya bagus. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, kita lanjut. Patofisiologi ada 2 jalur dek pada terjadinya ISK, yaitu jalur ascending terjadi ketika bakteri dari saluran pencernaan flora usus naik ke uretra, kemudian mengkolonisasi kandung kemih dan menyebar ke seluruh saluran kemih bagian atas seperti ginjal. Jadi dia terjadinya itu di internal, lalu descending. Ketika infeksi dari tempat lain di tubuh melalui aliran darah
menjalar ke ginjal dan menyebar infeksi di sana dan kemudian bisa menyebar ke bagian bawah saluran kemih. Jadi penyebarannya itu deh bisa yang langsung dan bisa yang secara internal. Itu kira-kira maksudnya. Imun tubuh si wanitanya masih bisa menangkal, tetapi ketika terkontak dengan genitalia si pria, imun tubuhnya tidak baik, maka si pria yang akan sakit. Maka ada anjuran, sebenarnya nanti edukasi, penularan ini sebelum dan setelah bersenggama, bersetubuh, harus membuang urin, berupaya membuang urin dan membersihkan cebok, gitu ya. Terus yang kedua, kebiasaan pembersihan area genitalia yang salah. Ini termasuk dalam pemakaian celana dalam. Kita daerah tropis, sebaiknya mandi 2 kali sehari. Saat mandi digantilah pakaian dalam, lalu menggunakan pakaian dalam ya kalau bisa yang berbahan menyerap gitu ya. Apalagi ini yang tadi Dek, melalui kateter. Jadi ada kateter yang tidak steril, proses pemasangan tindakan kateter itu, pemasangan kateter kita lakukan ketika kita ingin mengambil urin dari vesika urinari. Ketika proses keluarnya urin tadi tidak baik, maka bisa menggunakan kateter. Tapi kateter tidak steril, mengandung bakteri-bakteri yang dapat menginfeksi, menginvasi ke dalam. Kita justru yang menginvasikan bakteri itu masuk ke dalam saluran kemih kita. Yang berikutnya, infeksi menyebar dari organ lain. Ini saya katakan tadi deh, yang ini yang kalau kamu lihat penyebarannya menjalar ke organ ginjal melalui darah bisa, tadi ya yang descending, ya. Yang berikutnya faktor risiko, apa faktor risiko? Ya ini kalau kita keluar kota, sedang berkunjung, apalagi faktor risiko ya makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, contoh seperti Escherichia coli contohnya. Banyak ini makanan di daerah gunung atau di Jawa Barat itu kan mereka suka dengan lalapan, memakan sayur tanpa dimasak itu kan sebenarnya rentan. Tapi bisa jadi orang-orang di sana sudah kebal dengan itu. Kita yang berkunjung ke sana, kita belum beradaptasi. Selesai kita berkunjung, ya kita sakit, gitu ya. Itu salah satu mungkin penularannya, jalur penularannya. Yang berikutnya pencegahannya. Pencegahannya ini pertama nih tentunya mencegah dengan perilaku PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bersihkan area genitalia, hindari menggunakan produk kewanitaan yang berpotensi iritasi. Kenapa? Ketika daerah genitaliamu iritasi, itu menjadi jalan invasi bakteri atau mungkin bahkan mikroorganisme yang lain, jamur, virus, atau parasit. Gunakan pakaian dalam, saya katakan tadi, salah satu juga penularannya. Penularannya itu ya kadang-kadang handuk yang tidak bersih atau handuk berganti-gantian. Di sini juga gunakanlah pakaian dalam yang longgar dan berbahan katun supaya menghisap sebagai pencegahan. Dan jangan menggunakan pakaian atau produk yang bersentuhan dengan genitalia orang lain sehingga tidak berpindah kumannya. Apalagi menjaga asupan cairan. Ini katakan tadi deh, minum air putih yang cukup supaya apa? Ya, supaya kandung kemih kita itu kalaupun ada bakteri-bakteri yang akan dibuang oleh ginjal, ditampung oleh kandung kemih, bladder, tidak terlalu lama. Kenapa? Bladder kita sendiri kan mempunyai sinyal ketika dia sudah penuh, maka akan dikencingkan, maka akan dikeluarkan melalui kencing, melalui urin, melalui uretra. Jadi kita harap bisa minum cukup. Hindari minuman yang dapat mengiritasi kandung kemih. Ya, ini biasanya minuman-minuman berwarna dan bersoda itu deh bisa membuat luka kandung kemih. Jadi proses pembuangannya dia bisa mengiritasi kandung kemih. Sementara tadi katakan kandung kemih tadi berisi urin yang mungkin mengandung bakteri. Ketika teriritasi ya si bakteri tadi, si virus tadi, si jamur tadi bisa langsung menginfeksi kandung kemihnya. Hindari kebiasaan yang memicu ISK. Jangan menahan buangan kecil. Sama. Yang tadi kita katakan minum air putih banyak supaya segera dibuang kuman-kuman yang mungkin dibuang melalui ginjal, yang melalui urin. Di sini deh, kita juga jangan menahan buangan kecil. Bahkan tidak hanya infeksi. Ketika tadi kandung kemihnya penuh, tidak segera dibuang, ditahan, dia bisa balik ke atas. Jadi dia menimbulkan penyakit yang bahkan bukan tergolong infeksi. Pencegahan infeksi saluran kemih itu yang pertama menjaga diri, menjaga asupan cairan, hindari kebiasaan yang memicu ISK, pola hidup sehat, dan pemeriksaan rutin. Ini bisa kita lihat bagaimana di menjaga kebersihan area genitalia, ya harus dibersihkan dengan benar, cebok yang benar. Ini cebok yang benar ini salah satu penyebab kalau kita lihat atau ingat anatomi bahwa anus dan uretra wanita khususnya sangat dekat. Jadi cebok itu dia sewaktu buang air besar, dia cebok justru menarik kuman dari Escherichia coli atau kuman-kuman yang dikeluarkan oleh anus justru ke daerah uretranya. Jadi cebok yang benar.
Terus hindari penggunaan kewanitaan yang berpotensi iritasi. Jadi kalau iritasi di daerah genitalia, Dek, sementara kuman-kuman di sana banyak, justru itu jalan menginvasi, masuk kuman ke dalam tubuh. Gunakan pakaian dalam yang longgar berbahan katun, ini juga merupakan salah satu pencegahan. Kita tahu kelembapan merupakan salah satu penyebab habitat tumbuhnya bakteri, jamur, atau virus. Menjaga asupan, asupan ini Dek, terkait dengan eh, perputaran air. Jadi minum air putih yang cukup tadi, jangan nanti vesika urinarianya terlalu lama. Itu kan ada sinyal ketika vesika urinarianya sudah penuh, maka akan dibuang atau dikencingkan. Jadi kalau dia minumnya kurang, si kuman-kuman tadi terlalu lama berada di vesika urinari bisa menjadi penyebab infeksi. Hindari minuman yang mengiritasi sama ketika vesika urinarianya terisi oleh sisa pembuangan tubuh, air tubuh, dia di sana banyak mikroorganisme. Jadi ketika kandung kemih kita juga diisi oleh bahan-bahan yang dibuang beriritasi, seperti soda biasanya ya, minuman berwarna, itu justru bisa menginvasi masuknya ke aliran darah melalui kandung kemih tadi. Jangan menahan buang air kecil. Sama deh, mungkin ini dengan minum tadi. Justru ketika menahan buang air kecil, si kuman tadi nggak segera kita buang. Bahkan si kuman tadi bisa kembali ke atas, ke ureter. Bahkan ada penyakit yang banyak menahan kencing tadi bisa menyebabkan ureternya membengkak atau ureternya itu terganggu. Jadi dari bladernya dari bawah mengganggu ke atas. Kalau kita ingat tadi di slide kita awal tentang anatominya ya. Kita berharap anatomi itu sudah dijelaskan oleh dosen lain pada mata kuliah lain di blok ini. Terus buang air kecil setelah berhubungan seksual. Ini juga penting. Kita harapkan sebelum dan setelah berhubungan seksual selain cebok harus buang air kecil. Kenapa? Kita khawatir melalui uretra sewaktu berhubungan badan kuman yang ada pada pasangan kita belum tentu ketika terkena ke tubuh kita imun tubuh kita bisa merespon dengan baik. Jadi kuman tadi kan akan direspon di habitatnya gitu ya. Ketika berpindah belum tentu baik. Pola hidup sehat ini tergantung ke ketahanan tubuh. Kita tahu bahwa beberapa bakteri penyebab infeksi saluran kemih adalah flora normal, Escherichia coli normal di usus, Staphylococcus aureus juga normal di tubuh manusia. Ketika tahan tubuh kita sedang lemah, ya kita akan terprovokasi tubuh kita untuk bisa terinfeksi. Lalu pemeriksaan rutin ini tentunya kalau kita memiliki uh, faktor resiko faktor risiko ketika kita mengalami gejala. Nah, tapi kalau saya rasa ya memang kita diwajibkan melakukan check up sekali 6 bulan, bisa dilakukan pemeriksaan urin ya, pemeriksaan urin rutin ya. Itu dia. Tapi kita sebelum masuk ke berikutnya, ini topik yang kedua. Sebenarnya dalam topik ini setelah kita memahami apa ISK, bagaimana gejala, bagaimana bentuk morfologi daripada bakteri-bakterinya, bagaimana jenis-jenis bakterinya, bagaimana pencegahannya, penularannya, patofisiologinya, hal yang paling penting sebenarnya bagaimana kita melakukan laboratorium dengan tujuan diagnosa. Dengan diagnosa tadi kita bisa menentukan bakteri apa penyebabnya, tidak hanya menyebutkan diagnosanya, tapi mengetahui bakterinya sehingga kita bisa menentukan antibiotik yang tepat untuk pengobatan. Itu dia ya. Untuk itu saya persilakan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya dok, Ya, izin dokter, kenapa kalau misalnya orang baru pulang dari liburan itu sering lebih rentan terkena ISK dokter? baik. Orang yang liburan sering kena ISK tadi. Yang pertama faktor lingkungannya mungkin yang pertama ya. Bahwa tempat kamar mandi toilet umum itu biasanya air cebok itu jorok. Atau mungkin perilaku orang juga kita nggak tahu bagaimana penggunaan kamar mandi. Jadi itu yang pertama. Jadi terkontaminasi dari air cebok atau air yang digunakan untuk membersihkan daerah genitalia. Yang kedua, kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita ini kan tidak akan dipengaruhi oleh lingkungan. Sekarang saya di ruangan saya ini kebal, tapi belum tentu kamu masuk ke ruangan saya, kamu tidak kebal dengan semua kuman yang ada di ruangan ini. Sama ketika kita ke berpindah tempat, khususnya pada anak-anak dan pada orang tua biasanya, ketika berkunjung atau mudik pulang kampung, sewaktu mudik di kampung yang lain sakit atau setelah kembali ke Medan baru sakit, itu sebenarnya tergantung dengan keadaan imun tubuh.
bagaimana kita beradaptasi, tubuh kita beradaptasi dengan mikroorganisme di sekitar kita. Di samping tadi faktor lingkungan juga tentang kebersihannya. Jadi berbeda-beda kemampuan tubuh kita di tempat lain, karena di daerah lain juga berbeda-beda kuman-kumannya. Atau faktor makanan. Di tempat kita belum terbiasa di Medan nih. Kita terbiasa dengan makanan yang dimasak. Ya mungkin kalau kita ke gunung, ke Banjahe, banyak lalapan. Wortel dikunyah, apalagi sayur kol dikunyah langsung tanpa dimasak gitu kan. Sementara di sana mungkin banyak bakteri yang tubuh kita belum bisa beradaptasi. Justru orang-orang sana sudah biasa seperti itu. Kita belum terbiasa. Jadi itu jawaban Dek, kenapa orang yang baru selesai bertamasya atau berkunjung keluar kota rentan mengalami sakit ISK. Tapi tidak hanya ISK sebenarnya, banyak penyakit lain yang bisa terjadi oleh karena adaptasi imun tubuh. Yang kalau pada ISK ya cenderung itu biasanya dengan air cebok atau air yang digunakan untuk membersihkan daerah genitalia. Itu jawabannya Kesia. Jelas ya? Jelas dokter. Baik, terima kasih. Yuk, atas pertanyaannya. Kita lanjut. Kita ke diagnosa laboratorium. Diagnosa laboratorium kita nih, kita awali dengan sampel. Sampel ini harus yang steril. Lalu sampel ini juga eh, ada syarat untuk mengambilnya, yaitu midstream urin. Yaitu urin yang pancar tengah. Jadi urin itu, kalau ini panjang urin, pipis. Jadi pipis pertama dibuang, yang diambil di tengah. Pipis yang mau habis dibuang juga. Itu namanya midstream urin. Yang kedua, eh, suatu penggunaan kateter. Jadi pengambilan kateter juga, kateternya harus benar-benar steril. Jangan nanti kita bilang dia terinfeksi oleh mikroorganisme A, ternyata kateternya yang tidak steril gitu. Atau mungkin tempatnya bahkan sudah bagus cara mengambil urinnya, sudah bagus cara mengambil kateternya, mungkin tempat urinnya ini yang sebenarnya terkontaminasi. Jadi harus benar-benar urin yang steril. Ada lagi apa? Ketika kita ingin mengambil urin, yang ketika tidak bisa juga menggunakan kateter, kita bisa menggunakan sumbernya itu dengan suprapubik aspirasi. Ya jarumnya juga harus steril. Semuanya harus steril. Tidak pada semua media Escherichia coli tumbuh. Tidak pada semua media uh, Klebsiella tumbuh. Jadi pada media itu begitu tumbuh, udah bisa di otak kita. Yang bisa ditumbuh di sini kemungkinan A, B, C, D mikroorganismenya. Lalu pembiakan dilakukan untuk mengamati morfologi tadi, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Dari bentuk dan warna ini sudah ada gambaran sama kita. Kira-kira apa jenis mikroorganismenya. Jadi tidak buta, tidak langsung kita warnai. Sewaktu diwarnai di bawah mikroskop, tidak. Jadi sewaktu kita membiakkan sudah ada gambaran di pikiran kita apa kemungkinan yang mau kita cari. Karena kan lebih gampang. Kalaulah sudah tahu kita mana yang mau kita cari, mana yang mau kita temukan, sudah lebih gampang kita untuk mengetahui atau menemukan kalau sudah tahu kita ciri-cirinya. Itu dia ya. Jadi morfologi itu makroskopis untuk kita lebih menegakkan ke mikroskopisnya. Yang ketiga, dilakukan sesudah terjadi residif 1-2 kali terlebih lebih pada infeksi saluran kemih anak dan pada pria. Ini ya, pembiakan ini kita lakukan kalau pada poin ketiga ini terpenuhi. Tapi setiap bakteri memiliki masing-masing karakteristik dari hasil pembiakan. Karakteristik tadi namanya morfologi. Morfologi pada pembiakan ini namanya morfologi makroskopis. Bagaimana morfologi makroskopisnya? Ini sudah kita jelaskan pada slide yang ke-6 sampai slide yang ke-13. Nanti slide-nya akan saya kirim ke grup kalian, PPT-nya akan saya kirim. Cara imunologi untuk menentukan infeksi saluran kemih yang letaknya lebih tinggi. Jadi ada level-levelnya, ada. Kita gunakan tes ABC. Ada tes deep slide test. Ini sama, dia dengan pewarnaan. Ini kita akan melakukan persemaian kuman di kaca objek, lalu kita akan menentukan berapa jumlah koloninya. Jadi kalau di sana kan kita ingin mengetahui morfologinya, kalau kita di pewarnaan gram. Kalau di sini kita ingin mengetahui jumlah koloninya secara mikroskopis. Tapi yang lazim kita gunakan sebagai kompetensi kita dokter umum yaitu pewarnaan gram. Dan pewarnaan gram ini bisa kamu lakukan. Nanti ada praktikumnya. Praktikum nanti setelah kuliah bakteri ini akan ada kuliah jamur dan kuliah virus. Praktikumnya akan dilaksanakan setelah selesai pembelajaran ini. Ya, kita bisa melihat deh bagaimana ada link YouTube di sini. Kita akan sama-sama bisa saksikan langkah bahan-bahan yang dipakai dalam pemeriksaan
pewarnaan gram. Silakan nanti adik-adik bisa mungkin langsung melihat eh, apa gambaran atau apa tahapan-tahapan langkah dari pemeriksaan pewarnaan gram itu. Silakan adik-adik bisa nanti melihat di YouTube-nya. Coba dibaca, silakan langsung dijawab dengan tepat dari kuliah kita tadi. Baik dokter, menurut saya jawabannya D, dokter urin. Iya, sampelnya urin ya. Bagus. Nomor 4, ada Elma. Baik, dokter. Silakan, apa jawaban ini? Menurut saya jawabannya itu C, dokter. Streptococcus pyogenes. Iya, Streptococcus pyogenes. Nomor 5, Irene Abigail. Ada ya, hadir di absensi ada saya lihat. Irene? Tidak hadir Irene? Hadir dokter. Mana dia Irene Abigail? Silakan. Klebsiella dokter. Klebsiella, benar. Bagus. Sudah mantap, tapi untuk lebih memantapkannya, saya berikan tugas. Yang pertama, gambar dan jelaskan morfologi bakteri Listeria coli. Jadi morfologinya itu yang makroskopis, yang di pembiakan, dan mikroskopis. Gambarkan dan jelaskan. Buat keterangannya. Ini dinding selnya, ini apa, ini suruh gambarkan. Jadi Anda benar-benar mengenal. Tugas yang kedua, menyusun dan mempresentasikan PPT tentang patogenesis dari setiap bakteri. Jadi susun. Buat PPT, nanti dikumpulkan, akan saya acak untuk presentasi. Mempresentasikan. Ini nanti kalian akan, setelah ini akan saya kirimkan kelompoknya, akan saya bagi kalian dalam 6 kelompok. Nanti masing-masing kelompok silakan buat tugasnya, berdiskusi. Nanti akan saya suruh mempresentasikan tugas kedua. Tugas ketiga, buat laporan dari literatur review. Silakan Anda cari 5 jurnal. Ini per kelompok juga. Tugas 1 tadi per masing-masing. Tugas 2 per kelompok. Tugas 3 per kelompok. Cari 5 jurnal. Silakan Anda simpulkan jurnal itu sebagai literatur review. Dan nanti ini dikumpulkan sebagai nilai tugas. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Nanti PPT-nya akan saya kirim ke grup kelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin dokter, Ya, silakan. untuk pengumpulan tugasnya dilakukan pada kapan dokter? Bisa besok? Nggak bisa. Oke. Ini sekarang kita hari Kamis. Tugas 1 ini kan perorangan ya. Dikumpul Kamis depan. Kamis minggu depan. Tugas 2 ini per kelompok. Dikumpul hari Kamis 2 minggu ke depan. Tugas 3 dikumpul hari Kamis 3 minggu ke depan. Jadi dengan Anda mengerjakan tugas ini, Anda sudah menjadi bagian dari kampus berdampak. Sekarang program pemerintah ada kampus berdampak. Harus ada dampak. Jadi dengan mengerjakan tugas ini pun saya yakin sudah berdampak. Apa dampaknya? Anda pulang kuliah mengerjakan tugas. Tidak nongkrong satu tempat, ikut-ikutan tawuran, tidak ngompol satu tempat, ikut-ikutan terlibat narkoba. Dengan mengerjakan tugas ini, Anda sudah menjadi bagian dari kampus yang berdampak. Itu program pemerintah kita sekarang yang harus sama-sama kita sukseskan. Saya rasa cukup jelas ya. Kapan dikumpulkan, bagaimana tugasnya. Untuk sumber referensi, Anda bisa melihat di layar Anda, ada dari buku A, B, sudah saya jelaskan semua. Dan kalau bisa, Anda carilah buku yang terbitan edisi terakhir, supaya ilmunya lebih update. Itu mungkin adik-adik yang bisa saya sampaikan di topik kuliah kita. 2 jam yang kita sampaikan ini, saya berharap bermanfaat, apalagi ini topiknya tentang infeksi. Kalian sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Metodis, itu keunggulan kurikulum kita adalah keunggulan infeksi. Jikalau sudah lengkap, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik. Terima kasih atas waktunya. Kita mungkin bisa, admin, foto ya, untuk absensi. Bisa difoto, admin, Bang Ginting, untuk absensi kita. Oke dok, Sudah difoto? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Geser 2, samping. 3. Oke dok, sudah dok.
Baik, terima kasih adik-adik. Demikian kuliah kita sore hari ini. Silakan kerjakan tugasnya. Saya yakin kalian bisa semua karena tadi pretest dan posttestnya adik-adik bisa menjawab. Kalian adalah generasi